Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disusun oleh saya sendiri, Rizky Rosana, dari SD Negeri Losari Lor 02. Profil Ki Hajar Dewantara. Lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Pemikiran dan gagasan beliau menjadi dasar konsep pembelajaran dalam mendidik anak bangsa di Indonesia. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita simak ya. Yang pertama yaitu sistem Among, mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Yang ketiga yaitu trikon, kontinu melestarikan, konvergen menerima terbuka, dan konsentris memadukan. Yang keempat yaitu tripusat pendidikan, perpaduan antara tiga lingkungan. 1. Alam keluarga, lingkungan keluarga. Yang kedua, alam perguruan, lingkungan sekolah. Yang keempat, alam pergerakan pemuda, lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu berhamba pada anak, yaitu menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan siswa. Kemudian yang keenam yaitu budi pekerti. Budi pekerti mutlak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, bermain adalah kodrat anak, mendidik dengan metode keseharian, permainan, outbound yang menyenangkan sesuai kodrat alam. Yang terakhir yaitu trilogi kepemimpinan. Apa saja itu? Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 4. Pendidikan berpusat pada murid dan pendidikan budi pekerti. 1.
mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Di depan memberi teladan Ing Matya Mangun Karso, di tengah membangun semangat kemauan, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. 2. Pendidikan yang berasaskan Trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas Trikon, yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. 3. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. 4. Pendidikan berpusat pada murid dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Apa saja ya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual? Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan. 1. Pembacaan surat-surat pendek Al-Quran setiap pagi. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Membiasakan budaya 5S. 4. Membiasakan tiket kebersihan kelas dan sekolah.
5. Kegiatan infak setiap hari Jumat. 6. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Pembelajaran berpihak pada murid melalui kegiatan 1. Pembelajaran berbasis proyek. 2. Menggunakan berbagai strategi pengajaran. 3. Mendorong murid berpartisipasi aktif. 4. Membangun hubungan positif. 5. Melakukan evaluasi secara holistik atau menyeluruh, akademik dan non-akademik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah. Kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah menjadi tantangannya. Dan apa solusinya? Keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Apa solusinya? Yaitu kita harus menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan harus bisa memahami karakter murid. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.